Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Korupsi kebalik. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan Betul, Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan, nek aku ora banget. Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah ini guys, ada sosok KDM ini guys, antara malaikat penolong atau politisi penuh drama guys. Nah, sosok KDM ini memang selalu berhasil membelah netizen Indonesia jadi dua kubu guys. Nah jujur, gua ngeliat fenomena ini menarik banget guys. Di satu sisi, faktanya emang banyak orang yang kebantu sama aksi gercep beliau yang bikin konten dan lain-lain. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang muntah guys lihat kameramen yang ngerubungin orang susah dari berbagai angle cuma demi konten YouTube guys. Nah ini jadi ini KDM banyak kritikan guys dari sesama politisi guys. Nah yuk kita tonton guys, kita reaksi guys. Kita bakal ngejudge apakah yang dilakukan KDM ini baik, apa positif, apa negatif guys. Oke, let's get it. sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten. Wali kota dan bupati membuat kebijakan dan program masing-masing. Bisa diketawain sama bupati sama wali kota. Orang kerjaan gua kok lu klaim. Siapa pemimpin Singapura yang Anda kenal? Is that? Siapa pengganti Lee Kuan Yew? Lain, gocok tok lah. Nggak tahu. No, all the leaders of Singapore are boring people. They are boring leader. Why? Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Ini parah nih. Saya tidak mengarah pada satu orang karena sekarang semua leader di kota di Indonesia maka KBT hayang tampil di YouTube sampai tinggal. Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Ya. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah Aset pribadi. dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Bagi-bagikan sama dia. Bagi-bagi. Ini dasarnya sama, Pak. Dasarnya adalah biasnya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan publik. Ini sebenarnya yang dikomplain sama Habermas di zaman dulu itu, seorang filosof. Beliau itu komplain, pokoknya publik sama pribadi itu dipisah. Nah, karena Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah Pak KDM juga seperti itu. Nah dengan situasi Pak KDM itu
milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat ya permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit, karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan. Ojo membanding-bandingkan wis to. Kalau Jatim apa Bu? Mungkin Jatim punya ini. Ya Allah, sama ndak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal, saya tidak, karena pada saya anak itu terlahir putih fitro. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitro. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian ada beri warna A, warna B, warna C, bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala. Kemudian SMA Angkasa, SMA Taruna Nala, SMA Taruna Angkasa. Nah, itu zaman Pak D. Polemik ya perbedaan data antara BI dan Kemendagri. Ada rencana duduk bareng nggak untuk sinkronisasi data Pak? Enggak, saya nggak, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Oke, berarti belum ada rencana ketemu dengan kepala daerah dulu ya Pak? Soalnya sudah banyak yang ini kan Pak, tidak apa namanya, tidak nerima gitu. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di apa, checking account apa, giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Betul Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kowe gelem ya silahkan. Nek aku ora banget. Usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Gak usah gaya. Halo guys. Jawa Barat ini masuk dalam daerah khusus atau daerah tertentu. Nah, buktinya hari ini sudah mulai mengeluh kekurangan meja, kekurangan kursi. Tapi dengan tegas gubernur mengatakan saya belikan dengan uang pribadi. Ya kita akuilah Pak Dedi ini kaya raya lah misalnya kan, tetapi apa iya? Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini. Dan ingat bahwa sekolah swasta ini adalah pejuang pendidikan Pak Menteri. Muhammadiyah, NU memiliki banyak sekolah swasta, dan hari ini sekolah-sekolah swasta kita akibat kebijakan tersebut kurang siswa. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, yang ingin saya katakan bahwa dalam membuat kebijakan, terutama pemerintah daerah, harusnya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini harus ada solusi Pak Menteri, jangan sampai gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek. Kalau kebijakan-kebijakan jangka pendek ini terus dilakukan, maka tentu kesinambungan program pendidikan kita tidak akan tercapai menurut saya. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Diskusi. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bisa dibilang memiliki personal branding terbaik di Indonesia untuk kalangan politisi saat ini. Bukan karena jargon kosong atau pencitraan murahan, tapi karena kemampuannya merangkai narasi dan gestur kemanusiaan yang begitu kuat dalam setiap konten yang ia hadirkan ke ruang digital. Kontennya tidak hanya memikat, tapi menghipnotis dengan gaya khas,
Sederhana, bersahabat dengan rakyat kecil, cepat tanggap dan tetap tegas. Kang Deddy tampil sebagai pemimpin yang seharusnya, sosok yang terasa hadir bahkan ketika warganya hanya menyaksikan dari layar ponsel. Tidak berlebihan jika hari ini banyak publik berucap, seharusnya kepala daerah itu seperti ini. Dalam konteks krisis kepercayaan terhadap institusi politik, Kang Deddy muncul sebagai anomali yang menyegarkan. Bahkan, keberhasilan personal branding Kang Deddy ini berdampak bagi kepala daerah yang lain. Lihat saja kolom komentar di unggahan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, atau kepala daerah yang mencoba membangun komunikasi publik melalui media sosial. Hampir selalu ada komentar pembanding. Coba lihat Kang Deddy tuh. Gak kayak Kang Deddy yang langsung turun ke rakyat dan sejenisnya. Ini tentu jadi tekanan tersendiri bagi pejabat publik lain, sekaligus membuktikan bahwa Kang Deddy kini menjadi barometer kepala daerah yang diidamkan publik. Tapi justru di puncak kekaguman itulah kita perlu meletakkan tanda baca. Namun, nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Namun, ada satu celah rapuh dalam konstruksi personal branding Kang Deddy yang patut diperhatikan. Bahkan oleh dia sendiri jika ingin mempertahankan kepercayaan publik dalam jangka panjang, yaitu respon para pendukung militannya yang sangat reaktif terhadap kritik. Setiap kali muncul kritik terhadap kebijakan dari Kang Deddy, bahkan yang disampaikan secara sopan dan konstruktif sekalipun, pasti diikuti gelombang serangan dari akun-akun anonim. Serangannya bukan bersifat argumentatif, tapi personal, emosional, dan kerap kali keluar dari konteks diskusi. Pertanyaannya kemudian, siapa di balik akun-akun ini? Bisa jadi mereka murni pendukung, para loyalis, tapi tidak menutup kemungkinan mereka adalah bagian dari sistem yang memang dirancang untuk membentuk opini publik. Lengkap dengan akun ternak, tim kreatif, dan bahkan bot otomatisasi. Jika benar adanya, ini bukan sekedar taktik komunikasi digital, tapi potensi awal dari kerusakan citra yang sudah begitu baik dibangun. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak pernah tahan lama dengan kesan otoriter, apalagi jika itu datang dari balik layar pendukung yang anti kritik. Kekaguman publik bisa berubah menjadi kecurigaan, apalagi ketika transparansi dan ruang dialog mulai digantikan oleh serangan digital yang membungkam suara berbeda. Di titik itu, personal branding yang semula kuat bisa runtuh bukan karena musuh, tapi karena kultus yang dibentuk oleh para pengikutnya sendiri. Sebagai pemimpin, Kang Deddy punya banyak alasan untuk bangga. Tapi sebagai sosok publik yang juga menjual nilai kesederhanaan dan keterbukaan, dia juga punya tanggung jawab moral, menertibkan ekosistem digital pendukungnya, mendorong ruang diskusi terbuka, dan menjadikan kritik sebagai bagian dari kematangan demokrasi, bukan ancaman bagi elektabilitas. Sebab publik tidak hanya mencintai pemimpin yang dekat dengan rakyat, tapi juga pemimpin yang lapang menerima koreksi. Thank you. Nah, ini guys, menurut kalian ini gimana guys? Apakah sosok KDM ini emang tulus niatnya atau emang buat pencitraan guys kalau menurut kalian guys? Kan ngeliatnya gimana ya guys ya? Kalau aku sih jujur ini agak bertolak belakang guys. Menurutku dia emang berbuat positif, tapi emang niatnya ya ada pencitraannya juga gitu guys kalau menurut gua guys. Ya, ini kalian komen coba guys di bawah guys. Gua pengen tahu reaksi kalian gimana guys. Yuk, komen di bawah aja. Jangan lupa like kalau ini di video dan jangan lupa subscribe. Oke, makasih guys.